Hai Ms. Agnesta, hari ini kami dari kelompok MPR akan mempresentasikan mengenai Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Ada Darren, Karen, Jonathan, dan saya Jovin dari 10 IPA 2. Namun sebelum memulai presentasinya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hari baru yang telah Ia berikan. Dan juga saya harap setelah mendengarkan presentasi dari kami, kalian bisa mendapatkan hal-hal baru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan singkat MPR dan anggota yang akan dijelaskan oleh teman saya, Karen. Jadi, apa itu MPR? Pada UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota Dewan terpilih dalam pemilu legislatif yang membuatnya lembaga bikameral. Di dalam MPR, terdapat 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau biasa disebut dengan DPD RI. Jadi struktur MPR itu adalah ketuanya Bambang Soesatio yang mewakili Golkar dan ada 9 wakilnya, yaitu Ahmad Basarah yang mewakili PDIP, Jazilul Fawaid yang mewakili PKB, Zulkifli Hasan yang mewakili PAN, Ahmad Muzani yang mewakili Gerindra, Syarif Hasan yang mewakili Demokrat, Asrul Sani yang mewakili PPP, Lestari Moerdijat mewakili Nasdem, Hidayat Nur Wahid mewakili PKS, Fadel Muhammad yang mewakili DPD. MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dan masa jabatannya hanyalah 5 tahun dan hal ini tidak dapat diperpanjang. Wewenang dan kekuasaan MPR. Wewenang MPR termasuk yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden atau wakil presiden hasil pemilihan umum, menghentikan presiden atau wakil presiden, melantik wakil presiden menjadi presiden, memilih wakil presiden dari 2 calon yang telah diusulkan oleh presiden, dan jika presiden dan wakil diberhentikan dalam masa jabatannya, maka MPR berhak memilih 2 calon untuk menggantikannya. Kekuasaan MPR sebelum amandemen yaitu kekuasaan negara tertinggi, kekuasaan tak terbatas, dan sentral kekuasaan kedaulatan rakyat. Setelah amandemen, Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi, dan MPR tidak lagi memiliki kekuasaan tertinggi. Tugas yang diamanatkan MPR adalah memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan UUD NKRI 1945, serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI 1945. Kasus atau berita nyata dalam menjalankan tugas MPR. Salah satu contoh nyata dari tugas MPR dan wewenangnya adalah pada saat masa kerusuhan 98, di mana MPR menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Namun, MPR hanya dapat melakukannya setelah banyak pertimbangan dan permintaan dari rakyat. Harmoko selaku ketua MPR pada masa itu secara langsung meminta Soeharto untuk mengundurkan diri. Lalu pada 21 Mei 1998, Soeharto turun dari kursi kepresidenannya. Hubungan antara wewenang-wewenang dan lembaga-lembaga. Sebelum amandemen, kedudukan MPR yang paling tinggi dan berkuasa atas kedaulatan rakyat. MPR menyebabkan kekuasaan pemerintah negara tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Contohnya, dulu MPR dipilih melalui proses pengangkatan bukan pemilihan, tetapi sekarang setelah amandemen, anggota MPR terdiri atas DPD dan DPD dan dipilih melalui pemilihan umum. Hak dan kewajiban MPR. Hak dan kewajiban MPR adalah mengajukan sebuah usul untuk pengubahan UUD 1945. Usulan pengubahan pada UUD 1945 ini hanya bisa atau dapat diusulkan oleh anggota MPR. Memilih siapapun yang sudah memenuhi syarat untuk dapat menjadi pimpinan MPR dan juga dipilih menjadi pimpinan ini juga terdapat pada anggota MPR. Membela diri diberikan agar para anggota MPR di dalam menjalankan tugas yang penuh dengan aturan hukum, keuangan serta administratif,
dan juga imunitas serta protokoler merupakan hak yang diberikan dengan tujuan bisa langsung berpengaruh pada rakyat. Kewajiban MPR. Kewajiban MPR sebagai suatu lembaga adalah sebagai memegang teguh serta juga mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar serta juga menaati peraturan perundangan-undangan yang sudah berlaku, mendahulukan kepentingan rakyat serta negara di atas kepentingan kelompok, partai, pribadi atau juga keluarga. Melaksanakan dengan penuh kebijaksanaan peranan yakni sebagai wakil rakyat yang sudah dipercaya oleh rakyat Indonesia. Mempertahankan serta juga menjaga kerukunan nasional dan juga menjaga Jentuhan Negara Republik Indonesia. Refleksi kelompok. Refleksi pertama yang dapat kami uraikan dari masalah ini adalah menaati undang-undang yang ditetapkan pemerintah. Hal ini merupakan satu contoh tindakan warga negara sebagai wakil Allah di bumi. Karena yang menaati hukum, kita akan menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita dan mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Contoh refleksi yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita dengan mengasihi dan membantu satu sama lain seperti Tuhan mengasihi dan membantu kita. Ini adalah sumber yang kita pakai untuk informasi yang ada di PPT. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan mengenai MPR dari kita. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan.